Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel milik Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan salah satu contoh penyembuhan yang dilakukan oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi diantara beberapa atau banyak penyembuhan yang telah Mbah Kendil laksanakan, ini adalah salah satu contohnya yang bisa kami haturkan sebagai bentuk pengalaman untuk teman-teman semua. Namun teman-teman, sebelum lanjut saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, jadi pada saat ini Mbah Kendil benar-benar lelah sejak pagi tadi karena kedatangan pasien yang aneh, yaitu seorang wanita yang mempunyai mata batin. Namun sayangnya mereka justru malah merasa tersiksa di setiap saatnya. Mereka merasa selalu didampingi dan diikuti oleh pawujudan yang berpuluh-puluh bentuk astral atau jin yang menjijikkan. Ada yang berbentuk pocong, pawujudan pocong yang bermuka busuk atau berdarah. Ada yang seperti wewe gombel yang keriput. Ada sosok Banaspati, ada sosok manusia hitam yang kerdil dan genderuwo. Itu adalah kesaksian dari pasiennya Mbah Kendil Jopo Montro ini. Namun kadangkala juga ada sosok wanita tua yang seperti mak lampir yang membuat beliau sangat ketakutan, teman-teman. Di setiap keluar rumah, melewati kuburan atau tempat yang berhantu, selalu diikuti. Di punggungnya merasa berat seperti ada yang minta digendong. Hampir seluruh badannya diikuti atau ditempeli oleh sosok-sosok bentuk astral yang menakutkan. Perempuan ini bernama Fitri Anggraini dari Desa Kebonagung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Di setiap tempat-tempat wingit seringkali nampak hantu-hantu atau sosok jin atau bentuk lainnya yang sangat menyeramkan. Sebenarnya kejadian wanita yang diikuti oleh puluhan jin itu sudah sejak kecil biasa melihat sosok-sosok yang menakutkan. Namun setelah berumah tangga malah justru semakin parah hingga tidak bisa tidur dan kadang-kadang mengamuk, tidak sadar, teruntah-runtah, menangis, bahkan menjerit-jerit. Sungguh bingung wanita ini. Walau dipejamkan matanya, namun selalu nampak dan merasa merinding dan bergesekan pundak atau tubuhnya dengan sosok-sosok astral. Sungguh perkasa jin yang ada dalam Mbak Fitri ini. Terbukti di setiap dukun atau yang lain pada saat melakukan penyembuhan untuk wanita ini, maka dukun atau orang tersebut jarak beberapa minggu akan meninggal dunia. Tentu harus ekstra hati-hati untuk menangani wanita ini. Teman-teman, saya pun hingga ketakutan karena baru masuk rumah tadi Mbah Kendil sudah bilang merinding dan sosoknya tidak terima diusir oleh Mbah Kendil. Seketika Mbak Fitri disuruh untuk mengelilingi api yang dibakar oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Mbak Fitri kelihatan lemah sekali saat ini. Kemudian Mbah Kendil memerintahkan saya agar Mbak Fitri dimasukkan ke kamar yang gelap atau kamar khusus milik Mbah Kendil. Kita bisa menyebutnya dengan sebutan kamar demit. Mendengar perintah itu, kelihatan sekali Mbak Fitri sudah lemas dan wajahnya semakin pucat. Sekitar 7 langkah, tiba-tiba Mbak Fitri menjerit dengan keras dan meronta-ronta, marah kemudian menangis. Hingga tetangga pun mengintip, dianggap saya yang menangis atau dianggap saya sedang bertengkar dengan Mbah Kendil. Seketika meronta dan meraung keras, Mbah Kendil pun juga ikut marah. Sudah biasa Mbah Kendil menghentakkan tanah, Mbak Fitri pun kemudian pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu Mbak Fitri dibawa ke kamar khusus untuk pasien, kamar yang biasa digunakan untuk pasiennya Mbah Kendil beristirahat. Maka teman-teman, saya minta tambah support dan doanya agar Mbah Kendil tetap kuat dan aman serta selamat atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, kini pasien berangsur-angsur sembuh dan sehat kembali.
Semoga dengan ini tidak akan kumat lagi dan tidak ada penampakan yang menakutkan lagi. Tentu kelanjutan penyembuhan dan pemagaran agar tidak kembali histeris lagi dan normal lagi seperti orang-orang pada umumnya. Menurut Mbah Kendil Jopo Montro, terapi penyembuhan orang indigo yang kesurupan lebih sulit daripada orang-orang biasa karena perlunya untuk menutup mata batin yang sejak kecil telah terbuka dengan pembawaannya dari kecil. Sehingga kadang ada orang biasa yang ingin dibuka mata batinnya. Lah ini malah ada orang yang terbuka mata batinnya sejak kecil malah susah untuk menutupnya. Banyak orang yang menginginkan untuk dibuka mata batinnya, padahal bila tidak mampu menghadang pewujudan yang menjijikkan, maka akan berakibat depresi berat atau stres. Itu penting kita renungkan teman-teman, karena sudah banyak korban-korban yang terbuka mata batinnya justru ingin menutup mata batinnya itu. Karena efek sampingannya akan merusak kejiwaan atau sulit tidur yang menahun. Kita tahu seperti praktisi terkenal yaitu Roy Kiyoshi yang hingga ingin bunuh diri karena diintai dan diikuti oleh sosok perempuan tua yang menjijikkan, yang akhirnya saking bingungnya mencoba obat terlarang agar dia bisa tidur dan akhirnya menyeretnya ke ranah hukum. Dan masih banyak lagi orang indigo yang ingin menjadi manusia normal. Teman-teman, ini contoh yang jelas. Jadi jangan suka-suka ingin membuka mata batin kalau belum mampu betul iman dan ketakwaannya. Itu sangat berbahaya. Sebenarnya menjadi manusia normal itu sangat beruntung sekali karena kita normal berpikir dan beraktivitas. Coba kita bayangkan betapa susahnya seperti pasien Mbah Kendil Jopo Montro ini, Mbak Fitri Anggraini. Pada saat ini Mbak Fitri Anggraini sudah ganti penyembuhan. Yang awalnya memberontak dan menangis histeris, kini hanya diam, dan diam lemas lunglai. Namun yang namanya jin atau iblis itu bisa menipu teman-teman. Yang dianggap diam dan sembuh diperkirakan sosok halus pergi dari raga Mbak Fitri. Bisa juga itu hanya menipu, tiba-tiba bangun dan menjerit-jerit lagi, yang seperti tadi seakan-akan seperti mencekik Mbah Kendil. Seketika Mbah Kendil menantang dan menghentakkan lantai hingga seperti petasan suaranya, langsung diam dan hanya menangis kecil, dan akhirnya lemas, kemudian tak berdaya. Langsung saja dibawa ke kamar istirahat pasien. Maka sulit berurusan dengan serangan makhluk yang tak kasat mata. Dari serangan makhluk halus yang mengganggu Mbak Fitri secara menjerit. Namun saat ini teman-teman, badan Mbak Fitri termometer suhu panasnya hingga mencapai 39 derajat Celcius. Panas sekali teman-teman. Badan kusam serta detak jantung cepat sekali. Namun alhamdulillah Mbak Kendil pengalaman menangani pasien, sehingga tensi darah yang kurang dari 90 kemudian menambah pelan-pelan hingga normal 100 tensi darahnya. Dan memang normalnya sekitar 90 maksimal hingga 100 tensi darah normalnya. Nampaknya para siluman dan bangsa halus sudah hilang dari raga Mbak Fitri Anggraini. Jadi tugas Mbah Kendil tinggal menormalkan kesehatannya. Dari badan yang sangat panas kini sudah mulai menurun dan dingin normal sekali. Mbah Kendil juga heran, kenapa dari beraksi bentuk kesurupan kok berpindah badannya panas sekali. Namun sudah biasa Mbah Kendil menangani pasien yang seperti itu. Mbah Kendil hanya memerintahkan saya agar membuatkan perasan kunir yang dicampur dengan cacing tanah secukupnya. Sebenarnya saya pun juga jijik melihat Mbah Kendil merajang cacing-cacing 3 genggam kemudian direbus. Airnya dicampur dengan perasan kunir menjadi 1 gelas kental yang berwarna kuning coklat. Berkisar 1 jam, panas di tubuh Mbak Fitri langsung sembuh dan kembung di perutnya juga hilang. Kebersamaan benjolan di bawah ketiak yang padat seperti tumor itu juga hilang. Begitupun benjolan yang ada di punggung itu juga ikut hilang. Pengusiran makhluk halus terus dilakukan hingga tidak ada satupun yang tersisa agar menjadi normal dan semoga tertutup mata batinnya.
biar tidak melihat sosok-sosok astral lagi. Mbah Kendil benar-benar capek teman-teman, karena sejak pagi dia mulai datang, kemudian sembuh dan sehatnya pada sore hari. Mbah Kendil memang mengajarkan bila belum sembuh total, Mbak Fitri tidak boleh pulang. Bila pulang harus sembuh dan normal kesehatannya. Teman-teman, sekiranya video konten ini bisa dijadikan edukasi pembelajaran bahwa tidak gampang menjadi sosok indigo yang selalu dihampiri dedemit atau bangsa halus yang hingga berpuluh-puluh menjadi makhluk pengintai yang pada akhirnya susah sendiri dan berakibat gangguan jiwa, termasuk kegoncangan pikiran dan kesehatan. Jadi teman-teman, mari kita berpikir bahwa seenak-enaknya menjadi orang indigo lebih enak menjadi orang yang biasa. Maka hati-hatilah bila Anda membukakan mata batin yang total, artinya yang jelas melihat dedemit atau astral di setiap waktunya, baik pagi, siang, sore, dan malam. Dan kadang tidur pun dibangunkan dengan sosok pengintai yang berwajah seram dan tentu berbau anyir atau arus, seperti darah yang mengalir. Demikianlah teman-teman, semoga semua video ini bisa menjadi pelajaran dan pengalaman. Kisah dan video ini real dan real, nyata, bukan settingan belaka. Karena Mbah Kendil selalu meminta yang asli dan seadanya tanpa rekayasa. Bila dikesimak, ternyata orang tua Mbak Fitri, bapaknya dari Banyuwangi dan ibunya dari desa Kebonagung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Menurut laporan Mbak Fitri kepada Mbah Kendil setelah sembuh atau menjelang pulang ke rumah, seluruh keluarganya memiliki keturunan indigo. Sehingga sebelum Mbak Fitri semakin parah, keluarga itu tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Ketika Mbak Fitri terkena depresi berat dan sering kesurupan, akhirnya pihak keluarga sangat bingung sekali untuk mencarikan sosok praktisi yang bisa mengembalikan kehidupan normal. Pihak keluarganya juga keturunan orang pintar, karena terbukti memiliki pusaka-pusaka keramat yang menakutkan, yang bisa pergi dan pulang sendiri sang pusaka itu. Malah ada rumah satunya yang dikosongkan karena tidak ada yang berani untuk menempati, karena menjadi sarang makhluk halus. Kadang ada pusaka yang terbang ke sana kemari di dinding-dinding. Teman-teman, hidup di dunia gaib atau bergaul dengan makhluk halus itu akan berdampak menyusahkan dan berakhir mengenaskan. Malah ada satu korban untuk salah satu keluarganya yang meninggal dunia yang mengerikan. Kebiasaan beradaptasi dengan makhluk yang tak kasat mata sangat berbahaya. Maka hendaknya kita lebih baik berteman sesama manusia daripada berteman dengan makhluk yang aneh yang tidak bisa dilihat oleh mata. Teman-teman, kisah ini benar-benar menjadi renungan yang dalam bagi kita semua. Jagat lain memang ada, makhluk gaib memang ada. Allah menciptakan hidup berdampingan yang tanpa gesekan, namun berada di jagat yang nyata. Di tengah jagat nyata terselip jagat halus yang lain. Itu memang nyata adanya, semua diciptakan. Seperti makhluk yang lainnya yang berhak untuk hidup dan kebebasan beraktivitas sesuai karakter semaunya sendiri. Makanya beruntunglah engkau yang beriman dan bertakwa untuk menghamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun hidup ini adalah pilihan, namun salah pilih kita akan tersesat. Semoga kisah ini bisa menjadi periksa, bukan hanya menjadi sebuah wacana. Demikian teman-teman, semoga video ini bisa menjadi hiburan yang bermanfaat bagi kita semua. Saya ingatkan lagi untuk mendukung kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.